Ramadan, udah sedapin aja barang mie sedap dari Wingfood. Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang pemirsa. Kira-kira nanti seperti inilah kondisi bagaimana perjalanan mudik akan terjadi di tahun 2023. Akan ada sejumlah moda transportasi yang sudah bersiap mulai dari sekarang, mulai dari kendaraan pribadi, bus yang akan menggunakan motor juga bersiap, bahkan juga yang menggunakan jalur laut ataupun udara. Nanti juga akan diprediksi meningkat jumlah masyarakat yang akan mudik di tahun 2023 ini. Bahkan Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada Kapolri, Menteri Perhubungan dan juga para kepala daerah di Jawa agar mengantisipasi jumlah pemudik yang tahun ini diperkirakan akan mencapai 123 juta orang. Meningkat dari tahun kemarin yang angkanya hanyalah mencapai 80 juta orang saja. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat berkunjung ke Pasar Rakyat Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah pada Senin pagi, di mana Presiden Jokowi mengatakan prediksi jumlah pemudik Lebaran tahun ini sangat fantastis mencapai 123 juta orang. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan dengan tahun 2022 yang berkisar 80 juta orang saja. Presiden telah memerintahkan Kapolri, Menteri Perhubungan dan juga para kepala daerah untuk mengantisipasinya. Bersiap-siap menjelang mudik karena kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota. Dan itu dia pemirsa, di mana Presiden Jokowi sudah mengingatkan agar mengantisipasi jumlah pemudik yang akan mencapai 123 juta orang. Bahkan 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, gelombang arus mudik sudah mulai tampak di beberapa titik lokasi di Indonesia. Pemerintah bersama dengan sejumlah instansi juga sudah menyiapkan skema untuk mengatur agar mudik di tahun ini bisa berjalan aman, nyaman dan juga berkesan. Mulai dari jalur darat, jalur laut sampai dengan jalur udara, semua sudah diperintahkan untuk diperhatikan, bahkan sampai dengan memberikan diskon khusus di beberapa ruas tol dan juga tiket kereta api sampai dengan tiket pesawat diberikan untuk dapat membuat mudik nyaman di tahun ini. Lantas, apa saja hal yang harus diperhatikan agar perjalanan mudik berjalan sesuai dengan rencana? Kita akan paparkan datanya untuk Anda kali ini pemirsa. Pemirsa, puncak arus mudik tahun ini diprediksi akan terjadi mulai dari tanggal 19 sampai dengan 21 April 2023 atau H-3 sampai dengan H-1 Lebaran. Bahkan Kementerian Perhubungan juga tadi sudah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di mana nanti peningkatannya ini akan mencapai 123,8 juta orang. Padahal di tahun kemarin, di tahun 2022, jumlah pemudik hanya mencapai 85 juta orang saja. Artinya peningkatannya ini signifikan. Yang perlu Anda ketahui bahwa 22% dari pemudik ini adalah mereka yang akan menggunakan mobil pribadi dan 20%-nya menggunakan sepeda motor. Sehingga hampir 50% pemudik nanti akan mereka yang akan menggunakan jalur darat yang paling banyak. Kita akan lihat di slide selanjutnya bagaimana karena pemudik jalur darat adalah yang paling banyak di tahun ini dengan tujuan terbanyak mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat, Jabodetabek sampai dengan Yogyakarta, maka yang paling harus diwaspadai adalah ruas tol Trans Jawa. Kita akan saksikan nanti pemerintah juga sudah melakukan upaya untuk dapat merekayasa arus lalu lintas tol Trans Jawa, di mana yang pertama nanti akan ada one way yang rencananya akan dimulai dari kilometer 72 Cikampek Utama sampai dengan ke kilometer 414 Kali Kangkung yang berada di Jawa Tengah. Kemudian juga akan ada kontraflow, di mana nanti ruas tol Trans Jawa yang akan diprioritaskan dengan kendaraan yang arah menuju ke timur Pulau Jawa saja yang kontraflow, dan akan dimulai dari kilometer 47 di Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 di gerbang tol Cikampek Utama. Dan ganjil genap juga akan diterapkan di tahun ini, sepertinya karena mengingat tahun lalu ganjil genap ini juga cukup baik untuk dapat mengurai kepadatan dari pemudik. Nanti juga akan kembali diterapkan dan mulai akan dari kilometer 47 di Karawang Barat sampai
dengan di kilometer 414 Kalikangkung, Jawa Tengah. Aturan rekayasa lalu lintas ini pemirsa nanti rencananya akan sudah dimulai sejak H-4 Lebaran, tepatnya di tanggal pada pukul 14 sampai dengan 24 waktu Indonesia bagian Barat H-4, dan keesokan harinya di H-3 akan dimulai dari pukul 8 sampai dengan 24 waktu Indonesia bagian Barat, berlangsung terus sampai dengan nanti H-1 Lebaran, tepatnya di tanggal 21 April 2022, kalau sesuai dengan prediksi yang ada di kalender saat ini. Tentunya, selain adanya rekayasa arus lalu lintas yang harus diperhatikan, yang harus dilihat juga ini adalah ruas tol. Karena ada sejumlah aturan untuk dapat melihat bagaimana kita mengantisipasi tol ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya rawan kecelakaan seperti itu. Untuk tol dalam kota, Anda harus mengingat bahwa tol dalam kota ada batas kecepatannya, yakni mulai dari 60 sampai dengan 80 km per jam. Sementara untuk ruas tol yang di luar kota, kecepatannya bisa ditingkatkan sampai dengan 100 km per jam. Dan yang paling penting adalah penggunaan rest area. Karena kini hanya dibatasi, yakni maksimal 30 menit saja agar tidak terjadi penumpukan pada saat Anda akan masuk dan juga keluar di rest area. Kita ke grafis selanjutnya, di mana bukan hanya jalur darat saja dan akan berbenah, tapi juga jalur laut, khususnya yang akan keluar dari Pulau Jawa juga menjadi perhatian pemerintah tahun ini. Salah satu pelabuhan tersibuk untuk mudik biasanya adalah Pelabuhan Merak yang berada di Banten. Rencananya nanti di Merak ini akan ada sekitar 7 pelabuhan yang akan 7 dermaga yang akan dilakukan di sana. Namun yang menjadi menarik di tahun ini, untuk dermaga yang berada di Pelabuhan Merak Banten ini hanya diprioritaskan untuk kendaraan roda 4 pribadi dan juga bus saja. Sementara untuk di pelabuhan, bagaimana dengan mereka yang membawa motor? Mereka nanti akan diarahkan menuju ke Pelabuhan Ciwandan, di mana nanti itu akan diprioritaskan untuk kendaraan roda 2, motor dan juga truk, sehingga untuk mobil dan juga motor akan terpisah seperti itu. Nah, untuk yang akan keluar dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Bali juga nanti sudah akan ada maksimal, di mana nanti akan ada sebanyak 49 kapal disiagakan selama 24 jam untuk dapat melayani masyarakat yang akan keluar dan juga masuk Pulau Bali. Perlu dicatat bahwa tiket untuk menyeberang di tahun ini seluruhnya diberlakukan hanya untuk daring saja. Artinya Anda harus menyiapkan membeli secara online, baru Anda bisa melakukan perjalanan, dan ini juga untuk antisipasi agar tidak terjadi pentumpuknya. Menariknya pemirsa, ada beberapa diskon juga diberikan pemerintah, ditekan pemerintah agar perjalanan mudik bisa kembali berjalan dengan aman. Mulai dari ruas tol yang mana nanti dari gerbang tol Jakarta Cikampek dan juga Kaliurip Utaba ini akan diberikan gratis pada tanggal 16 sampai dengan 18 April 2022, dan juga tol yang baru saja jadi yakni adalah Cisumdawu 123 ini akan gratis. Untuk kereta api juga sudah ada beberapa yang gratis, khususnya untuk awal berangkat mudik pada tanggal 14 sampai dengan 17 April, Gambir Surabaya, Gambir Solo sampai dengan Yogyakarta ini juga akan didiskon sebanyak 20%. Bahkan juga pesawat juga nanti akan ditekan harganya, yakni akan 20% saja di H-5 Lebaran. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat menekan ataupun melakukan perjalanan mudik akan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan lancar, khususnya bagi mereka yang akan berangkat jauh-jauh hari sebelum mendekati hari Lebaran. Dan tentunya pemirsa, bagaimana cara untuk dapat menerjemahkan instruksi Presiden Jokowi agar Polri dan juga Kementerian Perhubungan bisa mengantisipasi lonjakan pemudik tahun ini yang mencapai 123 juta orang, dan hal apa saja yang perlu diperhatikan bagi masyarakat yang akan mudik, khususnya pemudik terbanyak di jalur darat. Kita akan bahas bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, ada Kombes Pol Edi Junaidi bergabung bersama kami. Pak Edi, halo, selamat siang. Selamat siang, Mas Brian. Assalamualaikum. Iya, Pak Edi, ini kan mudik sudah di depan mata. Persiapan jalur mudik seperti apa, Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan untuk dari kepolisian dalam hal ini Korlantas beserta stakeholder terkait. Ya, kita sudah mulai dari jauh-jauh hari, Mas Brian, melaksanakan kegiatan survei, baik yang survei jalur pantai selatan, pantai utara, termasuk yang ada di jalur tol, termasuk juga yang akan menuju ke wilayah pelabuhan. Kita sudah mempersiapkan jalur-jalur itu, sudah kita lihat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti juga sudah kita sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi semua sudah siap 100%. Namun demikian, kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat koordinasi yang bersama dengan instansi terkait, termasuk juga yang terakhir kemarin dipimpin oleh Bapak Kapolri bersama para menteri, melaksanakan rapat koordinasi secara nasional. Tentunya kita juga sudah mempersiapkan bagaimana cara bertindak kita yang nanti akan kita lakukan ya pada saat nanti masyarakat pemudik melalui atau melintasi jalur tol maupun jalur arteri, termasuk juga bagaimana nanti masyarakat atau pemudik akan menuju ke pelabuhan. Demikian, Mas.
Baik Pak Edi, sudah hampir 100% persiapannya. Tapi yang menjadi menarik adalah nanti bagaimana rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan agar masyarakat bisa siap-siap ancang-ancang untuk menyambut mudik tahun ini. Tapi tahan dulu Pak Edi, kita akan bahas terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di sejumlah ruas tol. Tetap bersama kami pemirsa di Metro Siang. Didukung oleh Ramadan, udah sedapin aja barang mie sedap dari Wingfood. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi. Pak Edi, ada rekayasa lalu lintas, kontraflow, ganjil genap, dan juga one way di tol. Nanti penerapannya seperti apa skema pembagiannya? Baik, terima kasih Mas Brian. Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa masyarakat yang nanti akan melaksanakan mudik, terutama nanti akan menggunakan jalur tol. Jadi sudah kita tuangkan di dalam SKB ya, yang ditandatangani oleh Bapak Kakor Lantas, Dirjen Perhubungan Darat dengan Dirjen Bina Marga, bahwa kita memprediksi hari Selasa, Mas, hari Selasa tanggal 18 April itu sudah mulai ada bangkitan. Mengapa demikian? Itu merupakan evaluasi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap masyarakat selesai melaksanakan dinas, melaksanakan kerja, dan besoknya sudah diberlakukan libur secara nasional, itu pasti akan ada bangkitan awal, Mas. Dan itu kita sudah mempersiapkan CB kontraflow, CB one way maupun dan nanti beriringan dengan CB ganjil genap. Itu nanti pada pukul 14, Mas, kita lakukan tanggal 18 itu. Tetapi sebelumnya, Mas, perlu kita sampaikan juga agar masyarakat tahu. Jadi masyarakat jangan cepat nanti sudah ada di jalur tol, nanti baru masyarakat terdadak. Jam 12 sampai dengan jam 14 selama 2 jam, kita akan melakukan clearance, Mas. Kita akan melakukan clearance pembersihan ya sebelum jalur itu dipergunakan untuk pelaksanaan one way. Nah, one way itu sendiri nanti dilakukan dari mulai kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Sedangkan kontraflow tadi di slide sudah disampaikan, itu nanti dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 72. Nah, ini semuanya sudah kita persiapkan, Mas. Mudah-mudahan persiapan kita akan lebih bagus lagi karena kita sudah jauh-jauh hari melaksanakan survei dan kita sudah melakukan tactical floor game, kita melakukan mencoba melihat secara situasional yang ada di lapangan. Demikian, Mas. Pak Edi, itu kan untuk yang bisa melewati ruas tol. Bagaimana dengan mereka yang mudik tidak menggunakan jalur tol seperti kendaraan roda 2, motor seperti itu? Apa yang akan Anda lakukan untuk dapat mengantisipasi kepadatan? Ya, baik. Kita sudah diperintahkan oleh pimpinan dalam ini Bapak Kapolri bagaimana kita memberikan pelayanan yang sama. Baik nanti masyarakat pemudik yang akan melalui jalur tol maupun yang akan melalui jalur arteri atau non-tol. Dengan harapan masyarakat pemudik yang akan melalui non-tol atau arteri ataupun nanti yang mendapatkan imbas dari pelaksanaan one way, kita sudah mempersiapkan, Mas, semua cara bertindak kita. Apakah itu nanti dengan kita kawal, kita melakukan penjagaan, kita menutup beberapa U-turn, Mas, karena ada banyak sekali U-turn yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, sehingga itu merupakan potensi perlambatan, sehingga ada beberapa U-turn yang perlu kita tutup, Itu merupakan CB-CB kita, Mas, termasuk juga bagaimana kita menggelar pos-pos pelayanan, pos-pos pengamanan, dan pos-pos terpadu yang ada di jalur arteri atau non-tol. Demikian, Mas. Baik, artinya akan ada penambahan personil dan juga pos-pos terpadu untuk memantau jalur mudik tahun ini aman dan juga lancar. Terima kasih Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Pemirsa, demikian pembahasan kali ini Metro Siang. Saya kembalikan ke rekan Reno Roksa yang akan mudik ke Surabaya tahun ini. Reno, persiapan Anda bagaimana mudik tahun ini? Baik, kalau persiapan saya kelihatannya tetap akan di Jakarta untuk mengawal, menyampaikan informasi untuk masyarakat. Terima kasih, Febri.